Gimana sih, Win? BTW, aku lapar nih. Yuk, makan aja yuk. Ayo. Ini kita beli donat aja yuk. Ayo. Kayaknya enak sih. Enak ya Win donatnya. Iya nih, ngomong-ngomong tentang donat, kenapa ya kok donat bisa mengembang? Donat bisa mengembang karena proses fermentasi, Win. Emang proses fermentasi bisa mengembangkan? Bisa dong, daripada kamu bingung, mending kita sama-sama bikin donat yuk. Yuk. Halo, guys. Halo Windy, halo Ida. Lagi ngapain nih? Lagi nyiapin bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan donat. Kalian mau ikut? Mau. Yuk ikuti kita dalam perseruan pembuatan donat. Bahan yang diperlukan ada kuning telur, gula pasir, susu bubuk, vermipan atau ragi, gula halus, air, margarin, tepung terigu, dan juga minyak goreng. Nah, yang pertama teman-teman menyiapkan tentunya alat dan bahan yang diperlukan. Lalu ini ada tepung terigu, lalu memasukkan gula, susu bubuk dan gula pada tepung terigu. Dan sambil diaduk-aduk ya teman-teman sampai rata. Lalu bisa dibantu memasukkan gula Mbak. Ini ya teman-teman. Nah setelah ini, sudah terasa teraduk secara merata, teman-teman bisa membuat lingkaran di tengah. Lalu kemudian teman-teman bisa mulai memasukkan telur dan margarinnya. Nah terus diaduk lagi secara merata ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian jika sudah dirasa merata telur dan tepungnya, kemudian masukkan margarinnya. Nah, diaduk lagi hingga merata. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memasukkan air dengan suhu hangat-hangat kuku ya. Jadi takarannya dengan menggunakan suhu kuku. Lalu kita aduk secara merata sehingga adonan menjadi sedikit kalis. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan bagi ini menjadi tiga bagian ya. Karena ini ada 1170 gram, maka kita bagi menjadi 3, jadi per wadahnya itu 390 gram. Selanjutnya persiapkan ragi dengan variasi 1 gram, 2 gram, dan 3 gram. Lalu masukkan masing-masing ragi dengan 2 sendok air hangat. Lalu diaduk hingga merata dan masukkan ke dalam wadah yang telah berisi adonan. Selanjutnya teman-teman bisa mulai menuangkan cairan ragi yang telah disediakan tersebut ke dalam wadahnya ya. Ini untuk variasi berapa? 1 gram. Lalu buat hingga ragi tersebut kalis. Adonan tersebut kalis.
Oke, selanjutnya kita juga keluarkan ya teman-teman. Untuk yang variasi 2 gram dalam adonan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman tekstur dari ragi tersebut mulai aktif atau mengembang seperti ini. Ini menandakan bahwasanya ragi tersebut aktif. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk variasi yang 3 gram. Nah, bisa dilihat ini jauh lebih kental dan mengembang daripada variasi ragi sebelumnya. Oke, selanjutnya teman-teman, jika adonan sudah sekali seperti ini, maka kita bisa mulai proses fermentasinya selama 15 menit pertama. Nah, ini untuk variasi 1 gram, ragi 1 gram, ini variasi ragi 2 gram, dan yang terakhir ada variasi ragi 3 gram. Kemudian kita bisa tutup rapat-rapat wadahnya menggunakan kain. Nah, jika sudah, diamkan selama 15 menit. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil dari proses fermentasi selama 30 menit. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, Oke, baik teman-teman, ini adalah merupakan variasi ragi dengan sejumlah 1 gram. Terus ini dengan jumlah 2 gram dan ini 3 gram. Nah, ini ada perbandingannya. sebagai berikut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan proses pembentukan donat. Lalu kita memotong beberapa bagian. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman hasil dari proses pembulatannya. Jadi nanti teman-teman tinggal pada saat penggorengan membuat lingkaran dan bisa dibuat seperti ini dan tinggal digoreng saja seperti itu. Seperti ini nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ya teman-teman kita akan memulai proses penggorengannya. Jadi sebelum penggorengan kita membuat bulatan seperti ini dan usahakan di semua sisi itu memiliki bentuk yang sama dan seukuran agar di dalamnya tetap matang ya. Lalu jika sudah dirasa apinya sudah panas, ya jika apinya sudah terasa sudah panas, kita tinggal menggorengnya karena ini masih terasa belum panas, jadi kita letakkan dulu di tempat. Oke, selanjutnya kita akan menggoreng adonan yang telah kita bentuk bulat seperti ini. Selanjutnya kita akan menggoreng donat terlebih dahulu dengan varian ragi 3 gram. Oke teman-teman, berikut hasil dari proses pembuatan donat dengan beberapa variasi. Yaitu yang pertama variasi ragi 1 gram, Variasi ragi 2 gram. Variasi ragi 3 gram. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga variasi ini? Nah, dari ketiga variasi ini terdapat perbedaan ya teman-teman. Dilihat dari aromanya. Pertama dari aroma, jika semakin banyak ragi yang digunakan, maka aromanya jauh lebih pekat atau lebih baunya lebih masam. Sementara dari segi tekstur, jika semakin banyak ragi yang digunakan, maka semakin kenyal atau semakin kenyal. Lalu apa saja sih perbedaan dari ketiga variasi ini? Nah, jika teman-teman lihat secara sekilas, memang tidak ada perbedaannya ya teman-teman, karena mungkin di sini teman-teman tidak bisa merasakan dan mencium secara bau dari donat ini. Nah, tapi jika dilihat dari segi rasa, terus dari aroma, donat dengan ragi yang banyak memiliki rasa dan aroma dengan rasa yang masam yang cukup pekat teman-teman. Di sini dimana pada ragi dengan variasi 3 gram memiliki rasa dan aroma yang lebih sedikit asam dibandingkan variasi lainnya. Dan lalu jika dilihat dari teksturnya,
ragi dengan variasi lebih banyak, maka tekstur donat tersebut lebih mengembang seperti itu. Donat bisa mengembang karena adanya ragi. Ketika ragi berinteraksi dengan gula dan tepung dalam adonan, terjadi reaksi fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Selama fermentasi, ragi mengonsumsi gula dan mengubahnya menjadi alkohol dan karbon dioksida. Gas karbon dioksida yang dihasilkan tidak dapat melebur dan adonan yang menyebabkan adonan mengembang. Hasilnya adalah tekstur adonan yang empuk, berongga, dan lebih mudah mengembang saat digoreng. Selain itu, telur, lemak, dan susu juga berkontribusi dalam pengembangan tekstur donat. Nah, teman-teman, terdapat pengaruh dari beberapa variasi ragi terhadap pengembangan donat, seperti pemberian ragi yang banyak itu akan membuat donat akan mengembang dan membuat teksturnya berubah. Sedangkan pemberian ragi yang sedikit akan membuat donat agak bertekstur keras karena fermentasinya lambat. Terdapat implikasi dalam pembuatan donat ini seperti dalam pembuatan donat ini, jika menggunakan ragi yang banyak itu akan menghasilkan bau yang asam, tetapi jika memberikan raginya terlalu sedikit juga aromanya juga tidak terlalu asam. Dan juga pemberian ragi yang terlalu banyak ini untuk donat yang mewah. Dari pemberian ragi yang sedikit ini maka lebih cocok untuk donat-donat yang dengan krim yang tebal, sehingga pengetahuan seperti ini dapat kita gunakan ketika kita membuat donat untuk memperoleh donat yang sesuai dengan selera kita.